والصلاة والسلام على المبعوث رحمة. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur wa fataha fihi abwabal jinan wa hayya'a ma fiha minan na'imi wal wildan wal qusur وأغلق أبواب النيران عن المؤمنين وعندها لكل مشرك وكفور وفرض صيامه وضاعف لصائمه الأجور وفضل قيامه ورتب عليه الجزاء المأثور أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي القرب من ربه حتى زج في النور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini, di samping kita masih menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan menuju masjid ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar takwa, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita mengawali pada bulan suci Ramadan. Tahun ini adalah merupakan salah satu di antara tahun yang paling istimewa, karena di awal-awal Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, yaitu yang berupa hujan. Dan mudah-mudahan kita selalu takarrub ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyelesaikan yaitu kewajiban kita berpuasa, bersiam pada harinya, dan malamnya kita menghidupkan malam-malam Ramadan, banyak membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan semoga akan selalu kuat nanti sampai akhir Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada bulan suci Ramadan seperti apa yang telah saya sampaikan di dalam mukadimah khutbah tadi, yaitu telah diturunkannya wa anzala fil Qur'an, diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, wa Taurah dan kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, waz Zabur dan juga kitab Zabur. Antara lain juga an-nar atau neraka telah ditutup dan dikunci. Karena apa? Datangnya bulan Ramadan. Dan pintu surga dibuka lebar-lebar, diperuntukkan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau atau bergembira dalam datangnya bulan suci Ramadan dan mengisi kegiatan-kegiatan amaliyah pada bulan suci Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwa pada bulan suci Ramadan ini seakan-akan seperti jihad yang lebih besar daripada jihadnya pada perang Badar. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ayyul jihadil akbar? Rasulullah Muhammad SAW memberikan jawaban, qala jihadun nafsi, yaitu jihad nafsi atau memerangi hawa nafsu. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah merupakan cambuk parameter kita ini, betapa dahsyatnya perang Badar pada saat itu. Berapa banyak para sahabat yang meninggal pada perang Badar itu. Akan tetapi semua ini dianggap kecil oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kenyataannya pada bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan motivasi kepada apa yang telah disampaikan beberapa hadis, yaitu kita akan menuju suatu pintu yang kita harapkan nanti, yaitu pintu surga. Kita akan memasuki jannatin naim dengan penuh kenikmatan karena kita senang dan beramal sebanyak-banyak mungkin, yaitu pada bulan suci Ramadan. Jihad nafas, yaitu memerangi hawa nafsu, ini lebih besar, lebih berat daripada jihad perang Badar. Kita lihat aja dalam satu hari ini atau satu bulan nanti atau sudah beberapa hari ini, kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apa pernah kita pada siang harinya atau malam harinya kita tidak menggunjing atau berbuat yang tidak bermanfaat, yang perbuatannya hanya sifatnya lahan atau musbroh? Inilah salah satu di antara kita ini perang merangi hawa nafsu, ini adalah yang paling berat. Kemudian yang kedua adalah telah ditetapkannya, yaitu bulan suci Ramadan, yaitu kewajiban untuk siam pada siang harinya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian, yaitu syiyam sebagaimana diwajibkannya syiyam pada orang-orang terdahulu, yaitu supaya kita atau supaya kamu sekalian terbentuk menjadi seorang yang muttaqin. Di dalam ayat Al-Quran ini ada kalimat yang kita belum paham, adalah apa yang dimaksud kutiba alaikum. Kalau kita belajar pada waktu kita masih di MI, lafal kutiba atau kadaba itu fi'il madhi mabni fa'il. Kalau kutiba fi'il madhi mabni maf'ul, yang artinya pada saat itu yang kita pahami adalah ditulis. Tapi di sini adalah bukan arti ditulis, tapi diwajibkan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat kutiba dengan kalimat wujiba, wong artinya juga diwajibkan. Di dalam tafsir karangannya Imam yang tafsirnya adalah kitab tafsir Jalalain, Imam Suyuti menerangkan dengan bahasa Arab, li'annahu as-siyam, karena siyam itu adalah rukun min arkanil Islam, karena siyam adalah termasuk rukun Islam, sehingga siyam adalah diwajibkannya untuk berpuasa. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang telah kita pelajari, yaitu bagaimana supaya di dalam
menyikapi hal yang semacam ini benar-benar kita menjalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan di dalam hadis lain, man aftara fi Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi fala kafara. Ini ada dispensasi. Seandainya kita pada hari-hari Ramadan pada siangnya dilalah lupa, tidak ingat bahwa sekarang adalah kita berpuasa, maka kita sudah terlanjur makan. Hal yang semacam ini menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu mengqadha dan tidak batal. Dengan catatan setelah ingat Anda makan satu suapan dalam satu piring, kemudian ingat, wah ini bulan puasa atau hari puasa, segera kita menghentikan, bukan satu piring dihabiskan. Kalau satu piring dihabiskan, itu berarti kita sudah sengaja. Pada waktu satu suapan kita ingat, akan tetapi setelah satu piring baru kemudian dilanjutkan, itulah yang termasuk pelanggaran. Pada akhirnya nanti juga harus bisa mengqadha atau nyaur hutangnya, yaitu tidak berpuasa. Kemudian yang kedua adalah berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan janji akan diampuni segala dosanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang artinya barang siapa yang pada bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah dilakukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, bagi orang-orang yang pada bulan suci Ramadan pada hari-hari siang mengadakan perbuatan yang tidak senonoh, maka kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kita eman-eman karena apa? Kita berlapar-lapar dahaga sehari full, akan tetapi kita menyanyiakan, menyampaikan, atau kita bermain HP yang seharusnya HP itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan, maka HP itu bisa menyesatkan. Dan ini adalah termasuk kategori orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan pahalanya, karena sering kita main HP tidak tahu menge-share hal-hal yang tidak baik. Inilah salah satu di antara yang perlu kita perhatikan, yaitu di dalam bulan Ramadan dan pada hari-hari puasa. Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari juga, maka hal yang semacam ini apabila kita tidak menghindari, maka sia-sialah kita berpuasa pada tahun ini. Dan mudah-mudahan evaluasi yang perlu kita camkan pada hari ini adalah betapa pentingnya kita melihat ke belakang apa yang belum pernah kita kerjakan. Mungkin kita pada waktu tahun dulu tidak pernah menghatamkan Al-Quran, maka kita berusaha untuk bisa mengaji, menghatamkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan akan selalu kita bawa sampai akhir Ramadan bisa selesai dengan selamat, sehat walafiat, tidak ada suatu apapun. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayah pertolongan kepada kita semua bisa menjalankan pada bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
الحمد لله الذي أنعمنا على بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوثا يا غوثا يا غوثا استغيثوا يا مغيث واهدني مقاصدنا واهدني حوائجنا واشفي مرضانا واشفي مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم